Jujur aja, gue nonton anime itu sebenarnya udah lama. Anjay. Lama banget. Dulu yang pas zaman masih ada Angel Beats, terus Kana dan kawan-kawan lah. Kayaknya sekitar era itu gue nonton anime ya. Dan anime ini yang gue tonton ini berdasarkan request dari viewer juga. Ternyata munculnya tuh di sekitar tahun segitu juga. Ternyata gue baru tahu kok ada anime sebagus ini ya di tahun itu. 僕が初めて来た時は隠れてなかったよね。ねえ、なんで？あれ、君どうかしたの？赤くなってるよ。赤くない。 Tapi di tahun itu jujur aja gue nggak tahu. Mungkin bisa dibilang kayak sejenis hidden gem kali ya lebih tepatnya. Kenapa kok bisa gue bilang seperti itu? Simak reviewnya di video gue. Yo, minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, di mana di sini kembali mereview anime yang sudah gua tonton. Kali ini berdasarkan request dari viewer kembali. Ya, ini 2 kali betul-betul kayak cuma nggak apa-apa karena memang anime itu. Karena anime ini gua memang udah sempet lagi jalan nonton lah dan akhirnya baru benar-benar kelar dan ini gua langsung bikin reviewnya. Saking apa ya? Menurut gue nih anime amazing banget. Dari suaranya aja udah kayak terharu ya. Apa judul animenya? Yaitu Gosik. Ini anime wadidaw. Kalau dari apa bilangnya sih? Dari posternya ya kayak apaan sih ini anime? Kok ceweknya begini? Tapi ternyata ini anime luar biasa bro. Oke, sebelum gue lebih lanjut review, please jangan lupa di like dulu, di share juga ke teman-teman kalian. Dan juga di subscribe channel gue supaya kalian bisa apa ya melihat banyak kok ini yang gue review anime-anime yang mungkin bukan anime yang besar banget tapi siapa tahu bisa menjadi rekomendasi buat kalian untuk menonton gitu. Jadi anime itu gak sebatas hanya anime-anime terkenal kayak Jujutsu, kayak Demon Slayer atau nggak misalnya yang lagi booming 1 season nih kayak sekarang kan gitu ya dan lain sebagainya. No, anime itu luas loh dan itu tidak hanya literally tontonan bocah. Ya ada yang seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi anime Gosik kali ini yang gue bahas itu total episodenya ada 24 episode. Dan tentunya juga dia per episodenya itu 24 menit. Jadi anime ini cukup panjang. Kemudian rilisnya kapan? Di musim dingin tahun 2011. Ini jadul emang jadul. Studio yang membuatnya yaitu Bones. Dan ternyata setelah gue ulik sedikit, dari studio ini pernah ada yang sudah gue bahas animenya yaitu Soul Eater. Wah ini anime juga salah satu yang menurut gue oke, cukup bagus lah gitu. Ini nanti gue kasih link reviewnya di atas sini. Kemudian genre dari anime ini apa sih? Dari covernya itu sebenarnya nggak terlalu jelas ini mau menceritakan apa. Ternyata dia genrenya adalah drama, misteri dan juga romance. Walaupun yang menurut gue di sini, walaupun menurut gue di sini romansnya itu iya nggak yang muah banget tapi ya udahlah nanti gue ceritain aja beberapa kesimpulan gue gitu, beberapa review poinnya lah gitu. Jadi kita langsung ke sinopsisnya aja. Untuk anime Gosik ini, kisahnya itu bermula dari sebuah kerajaan yang jadul banget. Itu kalau nggak salah diceritain tahun 1924 ya. Kerajaannya itu bernama Sauville. Ini terletak di Eropa, ya pokoknya agak kecil ya, memang negara kecil gitu ceritanya. Dan tentu saja ini negara fiktif gitu ya, jangan kalian cari ini sejarahnya apa, nggak ada. Ini cuma cerita doang. Terus kemudian ada seorang siswa bernama Kazuya Kujo, atau selanjutnya kita panggil Kujo aja. Dia ini aslinya Jepang, orang Jepang yang dia ternyata anak ketiga dari seorang prajurit kekaisaran Jepang. Jadi ya kelihatan bahwa ini anak tentara yang musuhnya hebat gitu ya. Kemudian dia ini pindah ke Sauville untuk belajar di sana gitu. Jadi apa sih istilahnya kalau bahasa gue ya foreign student lah gitu di sana. Ketika sudah sampai di Sauville, si Kujo ini dipanggil orang-orang sebagai Black Reaper karena penampakannya dia yang rambutnya hitam, terus kemudian bola matanya berwarna coklat yang tentunya buat orang-orang Eropa tentu tidak umum ya. Dan Black Reaper ini sendiri merupakan urban legend yang
cukup terkenal di negara Southfield. Kemudian Kujo akhirnya bertemu dengan seorang cewek. Ya, di sini lah ya mulai bibit-bibit cinta dikit gitu. Ceweknya ini bernama Victory. Victory ini dia ini seorang gadis yang bisa dikatakan misterius. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya secara fisik cakep, rambutnya panjang, warna emas gitu ya, warna pirang lah. Terus kemudian penampakannya yang imut, lucu gitu, manis lah. Tapi dia ini nggak pernah masuk ke kelas sama sekali. Jadi dia sehari-hari cuma berada di perpustakaan sekolah. Dan perpustakaan sekolahnya ini khusus ya, jadi memang satu gedung sendiri gitu, tinggi lah gedungnya, digambarkan di animenya ini. Dan memang ketemunya di situ pertama kali si Kujo sama si Victory ini. Victory di sana ngapain aja sih sebenarnya di perpustakaan itu? Ya dia cuma baca-baca buku, atau enggak ya misalnya ada kasus gitu dia yang bantu pecahkan, yang bahkan seorang detektif pun tidak bisa memecahkannya. Emang dia ini katanya punya spring of wisdom ya atau apa, gue lupa kata-katanya itulah. Ya jadi sinopsisnya kira-kira gitu aja. Ya memang nggak yang kelihatan wah banget sebenarnya sinopsisnya, terlihat seperti anime yang kayaknya biasa. Cuma apa sih yang bikin menarik dari anime ini? Nah ini gue ceritain nih sedikit lah dari review yang bisa gue dapat setelah gue nonton. Untuk poin yang pertama mengenai alur ceritanya, ya memang di awal seperti kayak tadi sinopsisnya itu kelihatan biasa, B aja gitu. Ya seperti ujung-ujungnya akan modelan anime yang detektif gitu. Ada orang yang terbunuh lah, terus kemudian lu cari petunjuk, terus lu cari kasusnya, udah gitu doang. Tapi lama-kelamaan ceritanya berkembang semakin kompleks. Dan menurut gua itu seru banget. Jadi awalnya kayak ya biasa oke lah, gue nggak terlalu pengen lanjut atau gimana. Tapi pas sudah semakin jauh, ini banyak misteri-misteri yang waduh ini apa ini gitu. Dan plot twist di anime ini apakah banyak? Ya, gue bilang cukup banyak. Jadi ini yang menjadikan animenya menarik banget menurut gue dari segi ceritanya. Dan tentu saja yang mungkin membuat gue juga pada akhirnya bisa bertahan dan nonton sampai selesai. Kasusnya ini jadi per satu kasus itu nggak kepanjangan episodenya gitu loh. Ya apa? Pendek lah, nggak nyampe yang 4-5 episode atau 6 episode dan seterusnya, nggak sampai sebanyak itu kok. Ya itu bisa sangat di-enjoy lah buat kalian yang nonton gitu ya. Kemudian untuk poin yang kedua, dari segi karakternya, ini menurut gue juga menarik. Kujo sebagai seseorang yang tentu saja dia baik hati, tapi juga polos, itu harus berhadapan dengan Victory, si cewek yang tadi gue bilang cakep ini. Itu tuh tipikal yang keras kepala orangnya, tapi dalam hatinya itu tuh masih bocah lah, bisa dibilang begitu. Tapi ada tapinya nih, seiring berjalannya cerita dengan perkembangan cerita, plot twist dan segala macamnya, kedua tokoh ini semakin berkembang karakternya masing-masing yang menurut gua ini sangat menarik banget. Bahkan in the end menurut gua luar biasa. Gua sih benar-benar kasih plus buat anime ini sangat-sangat luar biasa perkembangannya gitu. Mungkin nggak bisa banyak yang gue kasih ini, cuma apa sih kesan yang gue dapat dari anime ini? Jujur, ekspektasi awal tidak terlalu tinggi, tapi ketika melihat rating di My Anime List, kok ini lumayan ya bisa nembus 8 gitu. Ternyata pas gue nonton, ya awalnya kayak oke lah, masih ada sedikit terputus dan terus lanjut, putus lagi, bentar, jeda, nonton lagi, berhenti lagi. Sampai pas udah di pertengahan jalan, kok kayaknya ini banyak misteri yang wah ini apa, kayak jadi menarik. Dan bahkan semakin mendekati ke akhir dari animenya, jujur aja plot twistnya itu menurut gue wow. Bahkan gue sampai merasa gak sia-sia coy nonton anime ini. Tapi balik lagi ya, tentu saja genre-genre seperti ini, anime-anime yang bukan anime besar banget, itu selera orang lagi mau nonton lagi selera orang mau nonton genre yang seperti ini, drama misteri gitu atau enggak gitu loh.
Tapi kalau dari gue pribadi ini oke. Kalau kalian menyukai genre yang ada drama misteri, yang suka plot twist dan ada bumbu-bumbu romansnya, ini cocok buat kalian. Oke, sekian aja review yang bisa gue berikan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue berikutnya. Bye bye.